Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media. Channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Merakit PC memanglah sebuah kegiatan yang seru ya. Mencari kombinasi-kombinasi antar komponen sampai menjadi sebuah rakitan PC dengan spesifikasi, harga, dan juga performa yang kalian harapkan. Tapi satu hal yang nggak terhindarkan yang menjadi bagian dari merakit PC adalah pemilihan casing. Banyaknya jenis, merek, dan juga desain terkadang membuat kita bingung untuk memilih casing apa yang kira-kira akan kita gunakan ke dalam rakitan PC kita. Dan nggak sedikit juga dari kita yang mungkin bosan dengan tampilan casing PC yang itu-itu aja. Nah, oleh karena itu di video kali ini kita kedatangan sebuah casing terbaru dari Thermaltake yang udah bisa kalian lihat di depan gue ini, yang memiliki bentuk yang cukup unik ya, mirip seperti mini fridge. Dan ini adalah Thermaltake The Tower 100 Snow Edition. Sebuah casing dari Thermaltake yang memiliki desain elegan yang bagi gue pribadi ini keren banget. Memang Thermaltake The Tower 100 ini merupakan salah satu casing terbaru mereka yang ikut dipamerkan pada Thermaltake Expo 2021 kemarin. Dan kali ini kita berkesempatan untuk nyobain salah satu casing terbaru mereka. Jadi Thermaltake The Tower 100 ini merupakan sebuah casing mini ITX yang didesain vertikal dengan panoramic view untuk komponen-komponen di dalamnya. Jadi walaupun casing ini kelihatannya nggak mini-mini banget, tapi kalian hanya bisa menggunakan motherboard berukuran mini ITX pada casing ini. Tapi walaupun casing ini hanya muat casing mini ITX, bukan berarti casing ini memiliki fitur yang mini juga. Jadi walaupun casing Thermaltake The Tower 100 ini bukan merupakan casing mini ITX yang terkecil yang ada di pasaran, dan juga untuk ukuran mini ITX, casing The Tower 100 ini bisa dibilang memiliki ukuran yang cukup besar. Sehingga casing ini dapat memuat komponen-komponen high-end di dalamnya, seperti contohnya GPU dari RTX 30 series. Dari desainnya ini sendiri, Thermaltake The Tower 100 ini ditargetkan bagi pengguna yang memiliki space terbatas, atau mungkin bagi kalian yang ingin PC kalian nggak makan terlalu banyak tempat. Nggak peduli baik kalian itu pengguna biasa, gamer, ataupun konten kreator, casing ini tetap ideal untuk ruangan kalian. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan mulai bahas dari desainnya terlebih dahulu. Casing Thermaltake The Tower 100 ini memiliki desain persegi panjang yang berdiri vertikal dengan tinggi sekitar 46 cm. Oleh karena itu, seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini, kalau komponen yang ada di dalam casing ini juga dipasang secara vertikal. Selain itu, casing ini juga memiliki panoramic view dengan 3 buah tempered glass panel pada bagian depan dan juga sisi kanan dan kiri pada casing ini, yang membuat kita bisa dengan jelas melihat komponen yang ada pada PC kali ini, baik dari sudut pandang manapun. Bicara tentang komponen, untuk komponen yang bisa kalian pasang ke dalam casing Thermaltake The Tower 100 ini yang memiliki ukuran cukup ramping, menurut gua cukup lumayan. Untuk bagian GPU-nya di sini kalian bisa menggunakan GPU yang cukup besar sampai dengan panjang 330 mm. Seperti contohnya GPU yang gue gunakan kali ini adalah RTX 3080 Gaming OC dari Gigabyte yang juga masuk ke dalam casing ini, meskipun ini merupakan casing mini ITX, dan ketebalan GPU yang gue gunakan ini adalah 2,75 slot. Kemudian untuk bagian storage-nya juga, casing ini mampu mendukung 2 buah SSD 2,5 inch ditambah dengan 2 buah hard disk 3,5 inch di bagian belakangnya. Tapi ada satu hal yang menurut gue agak sedikit kurang dari casing ini adalah pada bagian belakangnya. Apabila di situ kalian mau menggunakan hard disk 3,5 inci, kalian itu harus melepas fan bawaan dari casing ini, karena memang bagian belakang dari casing ini menurut gue cukup sempit. Jadi kalian harus memilih antara menggunakan fan atau menggunakan hard disk.
Tapi gue sendiri sih secara pribadi lebih prefer untuk menggunakan fan pada bagian belakangnya dibandingkan dengan harddisk. Karena mengingat ini merupakan sebuah casing mini ITX dengan komponen-komponen high-end yang ada di dalamnya terutama pada GPU-nya. Jadi apabila kita mengurangi fan-nya itu satu aja menurut gue akan mempengaruhi suhu dari komponen-komponen yang ada di dalam PC kita. Dan menurut gue mungkin kalau kalian mau menggunakan fan sekaligus dengan harddisk 3,5 inci, kalian mungkin bisa menggunakan fan low profile seperti contohnya fan dari Noctua yang ukurannya itu lebih tipis dibandingkan dengan fan bawaan dari casing Thermaltake kali ini. Dan bicara tentang fan, kalian hanya bisa menggunakan satu buah fan yaitu pada PSU cover. Atau kalau kalian nggak mau, kalian bisa gunakan PSU cover ini untuk meletakkan action figure kalian mungkin atau lainnya untuk dipamerkan. Kemudian di bagian belakang dan di bagian atas dari casing ini masing-masing kalian juga bisa memasang fan berukuran 120 mm atau 140 mm. Kemudian untuk bagian water coolingnya kalian juga di sini hanya bisa menggunakan water cooling berukuran 120 mm yang bisa kalian pasang di bagian atas casingnya. Dan satu hal yang biasanya itu nggak terlepas dari sebuah casing mini ITX adalah kesulitan pada saat perakitannya. Yang menurut gue cenderung repot karena case pada casing mini ITX itu biasanya sempit untuk mengakses bagian dalam casingnya. Tapi tidak dengan casing Thermaltake The Tower 100 ini yang memiliki DMD atau Dismantable Modular Design yang membuat setiap bagian dari casing ini bisa kalian lepas dengan mudah yang tentunya memudahkan akses pada saat perakitan. Untuk membuka seluruh casing ini, kalian hanya perlu melepas baut yang ada pada bagian atas panelnya. Dan kemudian semua bagian dari casing ini mudah banget untuk dilepas, hanya tinggal geser, termasuk dengan 3 buah tempered glass pada bagian sisinya. Jadi kalian gak perlu khawatir dengan kabel ataupun baut yang sulit dijangkau, yang menurut gue ini menjadi poin plus casing ini dibandingkan dengan casing mini ITX lainnya. Jadi gue terima kasih banget buat Thermaltake kali ini yang udah ngebuat casing ini dengan memiliki desain yang mudah dilepas-lepas sehingga untuk mengakses dalamnya itu menjadi sangat mudah. Kemudian untuk bagian I/O pada casing ini juga udah cukup baik banget. Di bagian depannya tersedia 2 buah USB 3.0 dan juga USB Type-C yang belum semua casing juga menyediakan port USB Type-C ini. Lalu untuk mengakses I/O port pada motherboard kita, kalian harus melepas cover bagian atasnya dengan cara ditekan aja. Maka kalian akan langsung bisa akses I/O pada motherboard kalian. Tapi sayangnya untuk perkabelan di bagian belakang casing ini menurut gue agak sedikit kurang rapi ya. Karena untuk power kabelnya itu berada di bagian paling bawah. Sementara untuk display dan juga kabel-kabel peripheral lainnya itu lewat atas. Jadi akan terlihat sedikit aneh bagi gue secara personal yang menurut gue akan lebih rapi apabila casing ini memiliki jalur kabel yang juga menuju ke bagian bawah casingnya. Agar semua kabelnya itu memiliki jalur yang sama seperti kabel powernya. Jadi kesimpulannya casing Thermaltake The Tower 100 ini merupakan permulaan yang baik dari Thermaltake untuk mengawali 2021. Memiliki space yang cukup luas untuk casing mini ITX dan juga memiliki panoramic view yang membuatnya beda dari casing-casing mini ITX lainnya. Dan juga memiliki ekspansi yang cukup leluasa, jadi meskipun ini hanyalah casing mini ITX, kalian nggak terbatas untuk menggunakan komponen-komponen yang mau kalian gunakan karena space-nya yang cukup luas. Meskipun casing ini menurut gue casing yang paling elegan yang pernah gue review dari Thermaltake, tapi casing ini bagi gue masih memiliki beberapa kekurangan kecil di samping keindahannya. Seperti fan pada bagian belakang yang nggak bisa kita pasang apabila kita menggunakan harddisk, kemudian bagian kabel yang menurut gue agak sedikit kurang rapi. Dan satu hal terakhir yang gue temukan dari casing ini adalah apabila kita menggunakan GPU seperti contohnya Gigabyte RTX 3080 Gaming OC ini yang memiliki ketebalan hampir mencapai 3 slot, maka dust filter yang ada pada bagian bawah casing ini akan bersentuhan dengan fan yang ada di GPU-nya, yang mengakibatkan salah satu fan dari GPU-nya itu nggak bisa berputar. Jadi untuk mengatasi hal kayak gini, kalian hanya tinggal melepas dust filter yang ada pada bagian bawah casingnya, yang itu nggak mengurangi estetikanya sama sekali dari luar. Tapi menurut gue sebaiknya memang kita nggak menggunakan GPU yang terlalu tebal kali ini. Jadi kita mengakalinya dengan menggunakan GPU yang lebih slim seperti contohnya RTX 3060 Ti aja. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan melepas dust filter di bagian bawahnya itu, kalian bisa langsung lepas aja dan langsung bisa berputar lagi fan-nya.
Kemudian untuk poin yang terakhir di sini adalah harganya. Untuk casing Thermaltake The Tower 100 ini dibanderol dengan harga Rp1.400.000 untuk varian yang berwarna hitamnya. Sementara untuk yang Snow Edition atau yang versi warna putih yang kayak ada di depan gue ini dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Yang menurut gue itu sangat worth it untuk casing yang memiliki tampilan yang elegan dan juga build quality yang cukup mantap. Gue sendiri secara pribadi tertarik untuk memiliki casing kali ini. Jadi sekian aja video review gue tentang casing Thermaltake The Tower 100 kali ini. Kalau kalian tertarik untuk memiliki casing ini, kalian bisa langsung cek aja official store-nya Thermaltake Indonesia di Tokopedia atau linknya kan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi terima kasih banget buat Thermaltake Indonesia yang udah ngasih kita kesempatan untuk nyobain casing terbaru mereka kali ini. Seperti biasa, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.